Tidak. Kita akan sahkan penangkapan itu melalui surat susulan berikutnya untuk tinjauan kembali penahanan Roy Suryo. Biar pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukan penahanan. Artinya begini, ini kan upaya hukum yang akan kita lakukan terus-menerus. Tidak akan berhenti, karena kita bagian daripada masyarakat Indonesia, kemudian kita juga adalah penegak hukum, sehingga ini tetap akan kami lakukan sesuai dengan prosedur dan dengan cara tidak melawan hukum. Artinya kenapa? Karena saya melihat bahwa apa yang dilakukan Roy Suryo, pertama, dia sering mengulangi perbuatannya. Artinya tindakan berulang yang dilakukan. Terus yang kedua adalah dia adalah mantan residivis. Artinya pernah dihukum dengan perbuatan yang sama, yaitu pencemaran nama baik, penghasutan. Artinya ini yang harus kita jaga betul, norma hukum, karena diatur di dalam KUHP juga terkait pengulangan, ya, perbuatan berulang. Itu jelas, dan itu masuk dalam dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dakwaan itu sudah dibacakan pada saat Dr. Tifa didakwa pasal berlapis. Nah, tindakan berulang itu dituangkan lagi di dalam dakwaan, sehingga hemat kami adalah bahwa ketika ini sudah didakwa seperti itu, maka tentu ada upaya hukum dari pihak yang merasa, baik itu penasihat hukum Pak Jokowi dan tim hukum Bapak Jokowi yang mendukung terkait hal-hal penegakan hukum. Nah, ini juga bukan suatu kekalahan bagi kita, tetapi ini memulai sesuatu yang sah. Karena kan tidak sah. Nah, kita sahkan nanti penahanannya melalui pengadilan. Karena kenapa? Kami beracuan pada KUHP baru. Ya, dia didakwa melakukan tindak pidana berulang. Ini baru Tifa ya. Sebenarnya kaitan pasal itu ada melekat sama Roy Suryo. Sehingga dia mengulur-ngulur waktu supaya menghindari putusan sela nanti. Nah, itu putusan sela nanti bisa itu. Nanti bisa diputuskan di putusan sela bahwa terdakwa saat ini dikembalikan pada tahanan atau rutan. Itu bisa. Kenapa tidak? Kenapa dakwaan tadi menjadi pertimbangan majelis hakim nanti di sidang pokok perkara. Ya, seperti itu. Ada lagi? Oke, tadi ada yang bilang ini hanya kemenangan ala kadarnya, bahasanya, bukan sepenuhnya. Tapi kan tidak semua dikabulkan. Dan ada yang bilang ini baru dipulih aja di awal. Oh iya, iya, betul sekali bahwa biarkan merasa menang, karena ini dari 11 kan 3 doang. 11 atau 7 nih. Kita kan nggak tahu 11 atau 7. Nah, yang dikabulkan cuma 3. Nah, berarti itu hanya beberapa sekian persen kan. Sehingga besar harapan kami bahwa nanti mudah-mudahan surat kami direspon oleh Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, ya. Makanya sepakat di kalimat tersebut bahwa ini nggak kemenangan sementara, bahwa ini ya jangan euforia dulu. Ya memang ini karena ini bukan putusan yang ingkrah. Ini praktik, yaitu menggugurkan 3 administrasi sekaligus. Ya menang sih, selamat buat Roy Suryo untuk sementara. Kan masuk pokok perkara belum. Ya, karena kenapa? Ingat, jaksa atau penuntut umum diberikan kewenangan untuk memilih pasal yang paling berat. Tapi dia juga diberikan, advokat juga diberikan, bahwa advokat juga bisa memilih pasal yang paling ringan, hukuman paling ringan. Nah, nanti ada pertimbangan hakim di situ. Ini kan kita diberikan kewenangan sama-sama nih. Baik itu advokat maupun baik itu pembelaan maupun penuntutan. Nah, tergantung hakim nih. Kalau jaksanya menuntut 12 tahun, kemudian advokatnya membelanya bebas atau 0 hukumannya, maka hakim akan mempertimbangkan itu melalui apa? Fakta peradilan. Nah, fakta peradilan ini nanti yang kita lihat, apakah fakta peradilannya nanti hakim mampu memutus secara objektif. Ya, ini harus dilakukan secara objektif, artinya adil. Tidak membebaskan
tidak juga menghukum seberat apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. Tapi prediksi saya minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun ini. Prediksi saya ya. Ya kalau 2/3 berarti 7 tahun lah. Ya kan? Normatifnya itu 7 tahun harusnya. Ya kan, kita lihat aja lah. Artinya ini kita jangan mendahului Allah Subhanahu wa taala. Kita juga jangan mendahului keinginan atau hati nurani hakim memutus perkara. Kita jangan mempengaruhi, tetapi yang mulia majelis yang bertanggung jawab terhadap ketuhanan Yang Maha Esa, hukum seadil-adilnya. Ambil tengahnya, 7,5 tahun. Ya kan? Oke, ada lagi? Ada lagi? Sekian setelah berhasil di Prapit pertama, pihak Roy terang-terangan akan mengajukan Prapit kedua dalam minggu ini malah. Ya. Seperti apa prediksi OSEC sendiri terkait Prapit kedua ini? Prapit kedua tidak relevan lagi untuk diajukan. Itu yang pertama. Yang kedua telat banget. Yang ketiga adalah cie berasa menang, cie berasa menang, kagak. Hakim nggak mungkin mutusin kau menang, enggak lah. Apain kasih kesempatan sama residivis? Gak boleh. Kali ini gua marah. Jangan memberikan kesempatan pada pelanggar hukum, apalagi residivis. Gak boleh. Ini adalah VCN buruk bagi Republik ini. Marahnya nggak benar-benar ya, nggak kayak kemarin ya. Ya udah nggak apa-apa. Intinya saya marah. Jangan memberikan ruang untuk itu. Tidak boleh, gitu. Ada lagi? Ya boleh dalam arti Ya, langsung keluar penetapan aja ditolak, gitu loh maksudnya. Tolak aja yang mulia. Siapa sih mereka ini? Macam hebat kali pun, ya kan? Apa lagi? Secara strategi untuk lawyer itu menarik dari benang merah di Prapit kedua atau Prapit yang sudah dikabulkan itu harus bang secara hukum melihat lawyer, karena lawyer kebanggaan buat diri sendiri. Kegagalan kemenangan separoh atau tidak jelas jenis kelaminnya atau banci, itu kegagalan lawyer, advokat pembela Roy Suryo. Bukan kegagalan Roy Suryo, karena Roy Suryo tidak mengerti hukum. Jadi yang gagal adalah Refli Harun dan kroni-kroninya. Saya tidak perlu mengomentar itu, tetapi kegagalan itu terletak pada advokat. Kalah menang itu advokat. Jadi kalau nanti ini ditolak atau nanti dia dihukum 7,5 tahun, itu murni kegagalan dari seorang penasihat hukum. Bergeser dengan di kasus pidananya. Iya, dalam pokok perkara itu pasti kalau terjadi hukuman yang berat, maka ini adalah kegagalan seorang advokat. Bukan kegagalan sistem, tetapi fakta dan bukti yang menyatakan bahwa dia harus dihukum berat. Kenapa? Terfakta di pengadilan. Dan ini akan terfakta. Kami melihat ini akan terfakta. Walaupun dalam Prapit itu dikabul, bisa nggak nanti berargumentasi pembelaan diri di pengadilan oleh Roy? Bisa saja, argumen silakan, pembuktian silakan. Ya intinya mudah-mudahan dia mampu menciptakan UGM yang baru. Ya kan? Ada UGM yang baru dengan universitas UGM yang lain. Ada 2 UGM yang menyatakan, UGM yang satu menyatakan palsu, yang satu menyatakan asli. Itu baru jadi pertimbangan hakim. Ya kan? UGM swasta, UGM negeri gitu. Jadi ciptakan dulu itu sama dia. Tapi kan pro kontra masyarakat kan juga bertanya-tanya. Nggak bisa, masyarakat tahu. Masyarakat Indonesia cerdas. Bahwa sebenarnya yang bisa menyatakan asli atau palsu adalah Universitas Gadjah Mada yang negeri. Nggak tahu kalau dia menciptakan yang palsu nanti. Begitu. Bang, sudah dijawab oleh kuasa hukumnya yang telah bertemu Pak Jokowi dan siap akan datang permintaan oleh Dr. Ipa ingin Jokowi-nya datang. Nah, aku mau menanggapi ini. Nggak usah datang lah Pak Jokowi. Nggak usah lah. Kenapa saya bilang nggak usah? Ya karena sidangnya begini-begini aja. Nggak seru nih. Ya kan? Nggak pasti datang. Saya yakin Pak Jokowi datang. Ya, ada tambahan? tadi ada pertanyaan tadi kan yang menyatakan bahwa seolah Pradi kalah gitu. Iya. Justru itu pernyataan orang yang tidak paham hukum acara. Para peradilan ini bukan lawan Pradi bersatu. Ya, kami sebagai organisasi advokat tugasnya mengawal agar proses hukum berjalan baik dan benar dan transparan.
Jadi kalau dia bilang bahwa oh ini Pradi kalah, tidak pakai hukum acara. Kami bukan pihak yang diperadikan oleh Suri. Sudah. Ya, bukan kalah dalam pertarungan, tapi apa yang diperjuangkan dari Pradi Bersatu ini seperti gagal lah, gagal berhasil gitu. Bukan, ini sebenarnya kan cuma apa ya, pemanasan buat mereka supaya senang dulu. Ini bukan awal aja. Iya. Prosesnya masih panjang, Iya. panjang. Justru mereka kan bermain di area itu, makin banyak, makin bagus buat mereka. Agar apa? Publik menarik perhatian untuk mereka. Ini strategi mereka aja. Makanya kan dalam broadcast Pak Suryo dia sampaikan bahwa oh ini ada tim litigasi, ada tim non litigasi. Tim non litigasi ya kerjanya kayak gitu. Bikin opini publik supaya publik itu menaruh perhatian supaya seolah mereka itu dibenarkan dari benar-benar mereka. Ini proses masih panjang, Bro. Baru mulai proses. Bang, tapi di luar dugaan abang juga masih putusan hari ini kan kemarin abang optimis bahwa ini pasti ditolak nih praktisnya. Ini abang melihatnya gimana di luar? Kan ditolak. Sebagian. Nggak salah prediksi saya. Apanya yang salah? Dengan 3 dinyatakan tidak sah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Apakah itu kemenangan? Bukan dong. Apakah berpengaruh dengan pembuktian? Apa berpengaruh pada pokok perkara? Enggak. Masalahnya di mana? Apa dampaknya kepada Pak Jokowi? Tidak ada. Tidak ada kok. Kecuali Pak Jokowi dinyatakan menjadi palsu. Itu kalah Pradi Bersatu. Itu kalah Pradi Bersatu. Pradi Bersatu. Bukan Pradi Bersatu, lalu besar Roy Suryo. Kalah Ade Darmawan. Kalah Ade Darmawan ketika kemudian dinyatakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo palsu. Tetapi kalau penahanan, penangkapan, penggeledahan tidak sah administrasi. Itu yang pertama. Yang kedua ya yang perlu ditanamkan di sini bahwa itu sudah berlalu, coy. Itu sudah berlalu. Ya kan? Masa lalu itu masa lalu. Masa lalu. Ya itu masa lalu gitu loh. Artinya ada yang menyatakan bahwa itu masalah lu. Ya? Bang, hari ini kan dikabulkan sebagian. Uh. Nah, kemudian akan mengajukan lagi Prapit nanti terkait status tersangkanya. Abang sendiri melihatnya nanti seperti apa nih? Apakah Enggak, ada kejutan atau justru seperti apa mungkin? ini akan tidak mengagetkan lagi kalau untuk yang Prapit kedua. Kenapa? Karena kita udah tahu putusannya sudah tercermin dari Prapit yang pertama. Prapit pertama sudah jelas itu. Kalau kita orang paham hukum, maka dia sudah tercermin dari Prapit yang pertama. Prapit kedua itu seperti apa? Katanya ditolak langsung. Atau seperti apa? Kan jelas. Pelimpahan berkas katanya tidak sah. Ya kan? Itu kan salah satu permohonan juga kan? Kan untuk separuh, untuk seluruhnya dan selebihnya dinyatakan tidak diterima. Ya, kan begitu putusannya. Untuk selain dan selebihnya tidak diterima atau ditolak. Bang, dari Itu cermin itu. Tadi Bang dari Ya. memang ada memang hukum sangat mensoroti terkait Pradi Bersatu untuk proses pasal yang dikenal itu dipaksakan dan akhirnya terbukti bahwa penggeledahan, penangkapan itu dikabulkan. Enggak ada hubungannya sama Pradi Bersatu. Silakan jawab. Saya pikir Dangkal sekali. soalan pra peradilan ini kan koreksi prosedur terhadap siapa? Terhadap kepolisian, bukan terhadap Pradi Bersatu. Tidak relevan dengan Pradi Bersatu. Dia salah, dia paham, dia tuh salah cari lawan gitu loh. Karena kan kami bukan pihak yang dalam pra peradilan Pak Suryo. Yang harus kami koreksi, yang harus kita koreksi bersama adalah kedepannya polisi berhati-hatilah dalam melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan. Itu baru benar, itu baru seorang statement pengacara yang ngerti hukum acara. Kami bukan pihak dalam pra peradilan Pak Jokowi, dalam pra peradilan Pak Roy Suryo. Ya, sekali lagi saya sampaikan, kalau dibilang bahwa Pradi kalah, dia nggak paham tentang hukum acara. Kami bukan pihak dalam pra peradilan Pak Roy Suryo. Bang, Pradi Bersatu itu dianggap banyak mengintervensi agar Roy Suryo itu ditahan. Itu penegakan hukum. Permohonan adalah suatu hal upaya hukum yang dilakukan masyarakat yang sadar dengan hukum, apalagi itu penegak hukum, maka itu secara legal, bukan secara melawan hukum. Surat menyurat kepada instansi terkait, surat menyurat kepada seluruh instansi bahkan ke presiden, itu adalah hak dari advokat.
hak dari penegak hukum. Bila melihat ada hukum yang tidak bersesuaian. Masa ada mantan narapidana atau residivis kemana-mana? Ya kan, belum pernah terjadi, cuma di Republik ini aja. Ya wajar ketika kemudian seorang penegak hukum mengatakan bahwa ini harus dilakukan penahanan. Itu adalah hal yang diizinkan oleh hukum, bukan hal yang melanggar hukum itu. Justru itu penegakan hukum. Sekali lagi saya garis bawahi, itu adalah penegakan hukum bagi seorang residivis. Udah tapi belum. Udah tapi belum. Udah tapi belum. Gitu. Oke. Dan aku ikutin dia ya. Tadi juga mantan Kapolri juga Pak Ugro juga ternyata ikut mengkritik penegak hukum nih terkait penangkapan. Tadi Bapak juga bilang kan, itu gimana Pak? Seorang mantan saja, juga ikut Silakan. mengkritik penegak hukum proses penangkapan itu gimana? Oke, kalau seorang mantan Pak Kapolri memberikan kritik, ya, saya pikir itu juga bagus. Artinya kan dia tidak memberikan landasan yang baik untuk polisi yang semasa dia menjabat. 3 menit lagi ya, 3 menit ya. Jadi seperti itu. 3 menit. Ya kan saya pikir ini juga koreksi kita bersama. Ya, kita tidak sedang menyalahkan siapa-siapa, dan mari kita berpikir sebagai seorang penegak hukum, maksud kita memberikan masukan-masukan yang konstruktif. Namun di saat bahwa sudah ada putusan pengadilan, kita yang mengerti hukum wajib dulu pada putusan pengadilan. Ya kalau dia nggak ngerti, dia pasti ada komentar-komentar nggak perlu. Iya. Gitu. Kami Pradi Bersatu sangat menghargai keputusan Pak Hakim tadi. Kita menghormati bahwa negara hukum memang begitulah. Kalau ada putusan, kita wajib untuk menghormati. Tapi kalau ada narasi-narasi di luar, saya pikir itu dia nggak ngerti hukum. Oke.